Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 6 tanda salat diterima oleh Allah. Salah satunya adalah menyayangi orang miskin. Sebagaimana diketahui, salat dalam Islam merupakan tiang agama. Kelak di hari kiamat, hal pertama yang akan dihisab dari amalan seorang adalah salatnya. Tidak hanya itu, salat juga dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, setiap melaksanakan salat hendaknya dilakukan dengan sebaik mungkin agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanda-tanda salat yang diterima oleh Allah berikut ini. Yang pertama, tawadhu. Salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat yang khusyuk, menjiwai, mempunyai rasa takut kepada Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Orang yang salatnya khusyuk memiliki sikap selalu tawadhu. Alhasil, orang yang salatnya diterima oleh Allah adalah orang-orang yang rendah diri terhadap sesama, tidak sombong, dan selalu mengagungkan kebesarannya. Para ulama mengatakan, kalau kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah bahwa kita sudah meninggalkan dunia ini, sudah meninggalkan planet bumi ini, sudah mi'raj menghadap Allah. Seperti Rasulullah SAW sudah berada di Sidratul Muntaha. Yang kedua, tidak sombong kepada makhluk Allah. Sikap tawadhu dalam salat melahirkan jiwa yang rendah hati, sehingga dalam pergaulannya dia tidak sombong kepada sesama manusia. Kekuasaan, kekayaan, dan ilmu pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri. Hal ini juga tertuang dalam sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya aku, Allah, hanya akan menerima salat dari hamba yang dengan salatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong kepada makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan muliakan salat hamba itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Dan kalau dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya. Yang ketiga, mampu mengontrol hawa nafsu. Orang-orang yang salatnya diterima oleh Allah biasanya mampu dalam mengendalikan hawa nafsu. Sebab dalam sebuah hadis juga dituliskan bahwa barang siapa yang salatnya tidak mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, maka salatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi khusus sebagai orang-orang penting pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang diajak kencan oleh seorang perempuan yang cantik, yang mempunyai pangkat yang tinggi, tapi dia menolaknya seraya berkata, aku takut kepada Allah. Itulah contoh orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Yang keempat, tidak mengulangi maksiat. Seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima salat orang-orang yang tidak mengulangi maksiat. Sebab barang siapa salatnya tidak membuatnya menjauhkan diri dari kekejian dan kemungkaran, maka ibadahnya itu akan membuatnya makin jauh dari Allah. Yang kelima, selalu berzikir dan mengingat Allah. Orang-orang yang salatnya diterima oleh Allah akan selalu mengingatnya
kapanpun dan dimanapun ia berada. Oleh karena itu, dia akan selalu berzikir, tidak hanya saat selesai sholat, tetapi juga di siang hari, malam hari, bahkan ketika urusan dunianya sangat sibuk. Lidahnya tidak akan kering dari menyebut nama Allah. Yang keenam, menyayangi orang miskin. Tanda atau ciri lainnya adalah selain sholatnya, mereka juga menyintai sesama makhluk Allah. Mereka tidak hanya menjaga hubungan dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia, terutama orang-orang miskin. Mereka memikirkan penderitaan sesama dan rela menyisihkan waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain, termasuk orang-orang yang tidak mampu. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama pada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil dan pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang yang dermawan ini insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya, karena dia akan dijaga oleh para malaikat, diberikan cahaya dalam kegelapan, dan diberikan ilmu secara langsung dari Allah, dan masuk ke dalam hati sanubarinya. Insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.